Alif Sahlam. Ketemu kembali dengan saya. Hari ini hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, jam 22.53. Jadi sebenarnya untuk episode yang kedua ini itu saya rencanakan tadi malam ya. Tapi karena tadi malam saya ada suatu urusan karena terkait suatu ilham juga ya. Akhirnya saya menemui salah seorang teman dan kami berbincang itu sampai sekitar jam 12 malam ya, sehingga tidak lagi sempat untuk membuat video yang episode kedua. Nah, kalau di sebelumnya kita sudah singgung terkait pentingnya memiliki rasa penasaran dan ketertarikan pada ilmu ya. Maka lanjutannya adalah di pembahasan kita kali ini. Kalau kita ingat ketika kita masih kecil ya, terutama adalah mereka-mereka yang dilahirkan di bawah tahun 90. Jadi sekitar 90, 80 ya, 70, 60 dan seterusnya. Sistem pendidikan yang kita terima ya, baik secara formal yang berupa sekolah-sekolah maupun yang berupa non-formal ya, itu biasanya ada di masjid-masjid ya, musola-musola ataupun gereja-gereja ya, tempat-tempat peribadatan. Itu masih sangat sederhana sekali ya, di mana pada era-era itu ya, sumber-sumber ilmu itu tidak semelimpah, tidak sebanyak seperti sekarang ya. Karena rata-rata ya pada masa itu pusat dari pembelajaran itu ada pada seorang guru. Jadi seorang guru ini, baik guru di sekolahan maupun guru secara keagamaan, itu benar-benar menjadi sumber ilmu bagi kita. Maka tidak heran ya, kita itu sangat-sangat menghormati beliau-beliau itu. Mungkin beberapa ada yang masih ingat ya, ketika kita di masa-masa sekolah SD ya, guru kita lewat di jalan ya, entah itu jalan kaki, entah itu naik sepeda ontel ya, ataupun sepeda motor. Kita sebagai murid itu pasti akan minimal menyapa, menundukkan kepala. Sugeng enjing Bapak, selamat pagi Pak, atau selamat siang Pak.
Masih ingat ya yang seperti itu ya. Kemudian mungkin barangkali pernah juga ya, kita sudah sampai di sekolahan, lalu guru kita itu baru saja datang, itu akan saling berebut antar murid untuk membawakan tasnya beliau-beliau. Saya bantu Bapak bawakan ke kantor gitu. Kalau teman-teman masih ingat. Tetapi yang sekarang terjadi ya, ketika guru-guru kita lewat ya, malah kadang-kadang kita itu pura-pura tidak tahu ya. Ataupun acuh tak acuh. Sangat-sangat berbeda. Nah, pergeseran ini sumber daripada ilmu ini itu karena di era lampau kita merasa sangat butuh kepada sumber ilmu itu ya. Sedangkan di sekarang sumber ilmu itu sangat banyak. Bisa dari kita beli buku sendiri, bisa dari pergi ke perpustakaan ya, ataupun bisa dari mendownload e-book PDF ya, bisa melalui menonton video-video di YouTube, sehingga tidak jarang kita merasa sudah banyak tahu. Bahkan mungkin ada yang merasa jauh lebih pintar daripada guru-guru kita yang bisa dikatakan orang lama ya, kurang update, kudet ya. Nah, perasaan bahwa kita merasa lebih tahu, lebih pintar, ini akan menutupi hati nurani kita, akan menutupi ya, rasa hormat kita kepada guru-guru kita. Kecuali bagi mereka yang mampu menjaga fitrah ataupun kesucian daripada hati ini, seperti itu. Manusia. Seandainya manusia itu paham ya, terkait pentingnya menjaga kesucian hati, ya, kemurnian hati, maka kehidupan dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam bernegara, itu akan pasti sangat-sangat adem ya, sangat-sangat sejuk ya. Karena apa? Karena ketika orang mampu menjaga hatinya ya, otomatis ilmu-ilmu itu akan masuk ya, akan mendekat dengan kita, akan menyukai kita. Nah, dengan kita memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi ya, ilmu sopan santun ya, ilmu adab, ilmu tanggung jawab ya, ilmu-ilmu pengetahuan ya, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu kerohanian, dan segala macam ilmu. Itulah yang akan menuntun kita. Kita akan punya pegangan ya, kita akan punya panduan dalam melangkah, dalam berucap, dalam berpikir, dalam merasakan. Nah, disitulah ya. Saat ini ya, ilmu itu memang seperti tercecer ya, banyak sekali. Bahkan hampir setiap detik ya, kalau kita pegang handphone ya, di sini itu sumber ilmu dan pengetahuan itu
terus membanjiri ya. Kalau kita scroll, oh kita jadi tahu cara membuat ini ya, cara menggunakan ini ya, cara meramu ini dan sebagainya. Tapi yang terjadi apa? Kebanyakan itu berakhir pada sekedar tahu, sekedar teori. Karena waktu kita habis untuk mencari tahu itu saja. Sangat kurang pada praktek atau aplikasi. Nah, disitulah. Nah, bermula dari situ ya, sebisa mungkin yang perlu kita fokuskan itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita terlebih dahulu. Pikiran kita amati apakah pikiran ini ya, itu pikiran-pikiran yang baik, positif. Perasaan kita, apakah perasaan ini adalah perasaan yang tulus, perasaan yang jujur ya, ataukah perasaan-perasaan yang iri, perasaan-perasaan yang penuh dengan kesombongan ya. Nah, ini harus kita lihat tindak tanduk kita. Ini yang hilang ya. Kita lebih sering melihat di luar ya, ketimbang melihat di dalam diri kita. Padahal ya, semua yang ada di luar itu tidak pernah bisa kita kendalikan atau kita buat sesuai keinginan kita. Itu susah, bisa pun kecil ya. Nah, sebenarnya yang bisa kita kendalikan jauh lebih sepenuhnya itu adalah diri kita, perasaan kita ya. Kalau kita merasa jengkel misalnya dengan seseorang ataupun suatu hal ya, usahakan tidak segera memberikan respon, tapi jeda dulu. Saya tahu saya jengkelnya karena ini, tapi stop dulu ya. Nah, dengan kita memberi jeda, kita akan memberikan jarak antara peristiwa itu dengan respon kita. Nah, dengan cara memberi jarak ini, itu akan meminimalisir kita salah dalam berucap, dalam bertindak, dalam merespon. Karena apa? Karena barangkali karena kita terburu-buru memberikan reaksi, kita jadi berkata kasar ya. Berkata dengan nada yang keras. Yang terjadi apa? Orang lain akan terluka, tersinggung. Kok orang ini kasar ya? Nah, ini. Orang ini sebenarnya ibadahnya taat sekali ya. Tapi kenapa? Kasar ya. Omongannya kasar. Emosinya meledak-ledak. Ini bukan hanya satu ya, dua, banyak ya. Nah ini, maka kita mulai harus berpikir untuk menjadi pribadi yang menarik. Karena apa? Pribadi menarik ini bukan hanya masalah secara tampilan ya, artinya secara fisik itu bukan ya, tetapi pribadi menarik itu apa? Di mana kita berada, kita selalu memberikan kesejukan. Ya. Tempat di mana kita duduk selalu memberikan kesan yang menyenangkan, baik bagi tempat itu maupun bagi orang-orang di sekitar. Kehadiran kita selalu ditunggu-tunggu. Ketiadaan kita selalu dirindukan. Nah, dari menjadi pribadi yang menyenangkan ini, itu nanti akan banyak hal-hal ya, termasuk ilmu, itu akan yang tertarik pula dengan kita.
Kalau semestinya ya orang-orang itu ya dalam suatu pelajaran misalnya itu mendapatkan ilmu yang misalnya ya tingkat kelima misalnya. Tetapi ilmu itu sendiri itu seperti dengan senangnya akan memberikan kita tingkat yang lebih tinggi, tingkat 10 ya. Sehingga dengan begitu ya, kita akan menjadi lebih berwawasan, lebih bisa melihat suatu kenyataan kebenaran, lebih bisa mengendalikan diri kita ya, lebih bisa menjadi pribadi yang menyenangkan bagi umat manusia, bagi alam ya, bagi makhluk-makhluk yang tak kasat mata, makhluk gaib, maupun bagi ilmu serta bagi yang maha kuasa. Ibaratnya ada seseorang yang menyenangkan, maka kita itu tidak akan eman ya, tidak akan pelit ya untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang itu, karena memang pribadinya menyenangkan. Nah, ini yang menjadi fokus ya. Usahakan kita selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Dalam artian ini positif ya. Tidak kasar, tidak emosi itu tadi ya. Sejuk, memberikan bantuan ya, memberikan uluran tangan. Nah, di situ ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara menjadi suatu pribadi yang menarik tadi, itu benar-benar akan membuka jalan-jalan ya, yang selama ini mungkin tertutup, mungkin memang belum kita sadari. Masa depan akan membawa ke seperti apa, itu adalah yang maha kuasa. Kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi, yang kita alami saat ini, yang lampau maupun yang akan datang adalah yang terbaik. Yang terbaik bagi kita, pertumbuhan rohani kita. Nah, barangkali ya, seperti pepatah-pepatah lama yang mungkin tidak asing ya, ada istilah bekerjalah untuk akhiratmu ya, ataupun beribadahlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok, dan bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Ini mensyaratkan atau mengindikasikan ya, bayangkan mati besok. Jadi waktu kita itu terbatas sekali. Waktu kita itu tidak banyak. Maka dalam waktu yang tidak banyak ini ya, kita sangat rugi untuk menyia-nyiakan. Kita harus menjadi ya, yang terbaik, versi terbaik, versi tertinggi, semampu kita, semaksimal kita dalam segala aspek kehidupan. Karena apa? Mati besok seolah-olah. Sehingga kesempatan untuk berbuat baik, sehingga kesempatan untuk belajar ya, sehingga kesempatan untuk tanda kutip mengumpulkan bekal, kalau dikatakan ya seperti itu benar-benar kita maksimalkan. Karena apa ya? Ini tidak dapat dipungkiri ya. Masa berganti masa. Yang tua ya, kemudian semakin tua, yang muda menjadi tua, yang kecil semakin dewasa, dan satu demi satu ya, orang-orang itu, mohon maaf ya, meninggalkan kita di dunia ini.
entah kapan waktunya kita semua akan seperti itu juga. Nah, selagi ada waktu, ya, selagi hayat hidup masih digandung badan, ya itu tadi, di diri kita ini, jasad kita ini, kendaraan kita ini, geruda kita ini, kita manfaatkan tubuh sehat kita ya untuk melakukan yang terbaik. Lantas bagaimana bagi yang sakit? Bagi yang sakit ya, tentu kita harus sabar, berusaha ikhlas dan mawas diri. Barangkali ada kesalahan-kesalahan terhadap pola makan, gaya hidup, pengendalian diri dan lain-lain yang membuat kita mengalami situasi itu. Sabar, ikhlas. Ya beginilah alam dunia itu, alam dualitas. Selalu ada pasangan-pasangan. Nah, dengan kita mengejar ataupun dengan kita memiliki rasa penasaran yang tinggi akan ilmu ya, silahkan, tidak ada batasan dalam hal agama ya. Agama apapun mengajarkan terkait ilmu-ilmu yang baik ya. Kembangkan itu semua. Jalankan semua ajaran-ajaran yang baik itu ya, dengan hati yang tulus. Maka mudah-mudahan Yang Maha Kuasa sendiri yang akan memberikan sinar terangnya kepada hati kita, menuntun kita, setiap langkah kita, setiap ucap kita, setiap pikiran kita, laku kita, dan semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang elok, pribadi yang menarik, sehingga entitas-entitas lain, makhluk-makhluk lain itu akan dengan sukarela, dengan senang hati memberikan yang terbaik juga untuk kita. Seperti itu. Barangkali di video ini seperti itu untuk pembahasannya. Mudah-mudahan semangat untuk terus menggali ilmu ya, itu apinya tetap berkobar di dalam hati kita. Baik, demikian untuk video di episode yang kedua kaji diri ini ya. Semoga kita bisa menjadi umat yang mampu menjadi manusia. Amin. Alif Salam.